Kita bakal bahas sebuah cerita yang mungkin rasanya dekat banget sama kita. Judulnya Harga Diri Roda Kecil. Sebuah kisah tentang prinsip yang diem-diem tapi kuat. Pernah nggak ngerasa kejebak di kantor? Benar-benar kejepit, mau ke kiri salah, ke kanan salah, rasanya kayak semua orang neken dari segala arah, sampai susah napas. Dan ini bukan cerita soal superhero ya. Ini cerita tentang orang yang mungkin kita lihat tiap pagi di cermin. Dia itu semacam, roda kecil. Sebuah komponen kecil yang terus berputar di dalam mesin yang super besar. Oke, bagian 1, si roda kecil dalam mesin. Yuk, kita lihat dunianya lebih dekat. Dunia di mana tekanan sehari-hari dan tuntutan yang mustahil itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi, siapa sih si roda kecil ini? Coba bayangin, seorang manajer menengah. Ya, kayak kepala seksi gitulah. Dari atas, dia ditekan sama kantor pusat. Dari bawah, sama kondisi di lapangan. Belum lagi klien yang banyak maunya, terus subkontraktor yang nge-push juga. Tanggung jawabnya segunung, tapi wewenang buat ngambil keputusan hampir nol. Mau resign? Susah. Ada KPR, ada keluarga yang harus dihidupi. Parahnya lagi, dia kerja di industri yang zona abu-abunya tuh kental banget. Bisa kebayangkan gimana rasanya jadi dia? Tiap hari tuh bener-bener dibombardir sama permintaan dan tekanan yang saling tabrakan satu sama lain. Dari atasan, misalnya ada aja bisikan-bisikan, udahlah yang ini lewatin aja dulu, nanti aja papernya diberesin. Kayak ngajakin buat melanggar aturan, tapi dibikin seolah-olah itu hal yang wajar. Terus dari klien ada lagi ancaman halus. Wah, kita bisa repot nih kalau syarat yang ini nggak lolos. Tiba-tiba hubungan bisnis jadi semacam senjata buat neken dia. Dari bawah, dari subkontraktor juga sama. Mereka ngasih kode, bisa kok ini kita beresin asal kita akalin dikit. Jadi ya gitu, semua orang dari mana-mana narik dia ke area yang nggak jelas itu. Nah, di tengah-tengah jepitan kayak gitu, apa coba yang dia lakuin? Disinilah kita masuk ke bagian 2, seni penolakan yang sunyi. Gimana caranya dia jaga prinsip tanpa harus nyari gara-gara. Gini, kan biasanya ada 2 cara ya. Cara pertama, kita bisa teriak-teriak soal keadilan, protes keras, konfrontasi langsung. Tapi risikonya, kita dicap kaku, nggak fleksibel, dan ujung-ujungnya malah disingkirin. Nah, si roda kecil ini milih jalan kedua, menjaga prinsip. Caranya kalem, berdasarkan fakta, fokus ke proses. Ini bukan soal jadi pahlawan sehari, tapi soal gimana caranya bertahan buat jangka panjang. Terus gimana caranya? Ada 4 langkah praktis. Pertama, sebutin batasannya. Bilang aja dengan tenang, maaf, ini di luar wewenang saya. Kedua, jangan pakai emosi. Gak perlu marah-marah atau nunjuk-nunjuk. Ketiga, coba tawarin jalan lain. Jadi fokusnya pindah ke solusi, ke apa yang bisa dilakuin. Dan keempat, ini yang paling penting, catat semuanya. Dokumentasikan faktanya. Pas rapat, dia nggak pernah debat kusir. Dia cuma mastiin semua omongan tercatat di notulen, sesuai apa adanya. Tapi, jangan dikira cara ini gampang atau instan ya. Justru sebaliknya. Di awal-awal, penilaian kinerjanya malah anjlok. Dia dianggap lambat, kurang inisiatif. Wah, ini benar-benar butuh kesabaran tingkat dewa. Terus gimana hasilnya setelah bertahun-tahun? Nah, ini dia bagian 3. Kita bakal lihat gimana konsistensinya yang diam-diam itu justru ngebangun sesuatu yang berharga banget, yang nggak bisa diganggu-gugat. Perjalanannya emang nggak sebentar. Tahun pertama, nilainya jelek. Tapi coba lihat di tahun ketiga, boom! Ada krisis gede di industrinya. Entah itu soal kualitas atau keamanan. Semua diselidiki. Dan tebak apa? Namanya dia bersih total. Masuk tahun kelima, reputasinya udah kayak baja. Dia jadi orang yang paling dipercaya. Kenapa? Justru karena dari dulu dia nggak pernah mau ikut-ikutan, main di area abu-abu. Kesuksesannya itu dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, jelas, kepercayaan. Pas yang lain pada kena masalah, dia aman. Kedua, hubungan. Subkontraktor jadi respect sama dia, malah sering ngasih info duluan kalau ada potensi masalah. Ketiga, pengaruh. Dia jadi punya pengaruh bukan karena teriak paling kenceng, tapi karena dia bisa menerjemahkan ide-ide aneh dari atasan jadi data konkret. Kayak, kalau kita lakuin ini, angka kecelakaan bisa naik sekian %, nggak ada yang bisa bantahkan. Dan terakhir, stabilitas. Dia bisa mastiin keluarganya aman, karena dia nggak pernah main-main. Dan akhirnya, kita sampai di warisannya. Bagian 4, warisan pahlawan tanpa tanda jasa. Soal kearifan sebuah roda kecil yang menolak buat hancur. Waktu dia ngajarin junior-juniornya, dia tuh nggak cerita soal perang besar yang dia menangkan. Nggak pamer bekas luka, nggak sama sekali. Warisannya itu jauh lebih praktis.
Dia cuma ngasih taktik bertahan hidup. Simple, kayak jangan main-main di area itu, atau itu tanda tangan, jangan buru-buru, cek dulu 100 kali. Nah, inilah intisari dari semua ini. Inilah yang namanya harga diri roda kecil. Yaitu sebuah kesadaran kalau kita emang cuma roda kecil di dalam sistem besar, dan itu nggak apa-apa. Kebanggaannya datang dari fakta bahwa kita jadi roda kecil yang berfungsi dengan benar, yang nggak gampang rusak. Integritas yang dijaga bukan dengan protes teriak-teriak, tapi lewat konsistensi yang tenang. Harga diri sebuah roda kecil adalah menjaga prinsip tanpa perlu mengibarkan bendera keadilan. Sebuah kekuatan yang mungkin nggak kelihatan, tapi juga nggak bisa dihancurkan. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Di dunia yang kayaknya selalu menghargai orang yang paling berisik, yang paling heboh, sebenarnya seberapa besar kekuatan dari sebuah prinsip yang kita jaga dalam diam?